datang mudah-mudahan Allah mencurahkan pada junjungan Muhammad SAW dengan harapan kita semua nanti besok selamat diakui umat ini lagi dan sekaligus mendapatkan syafaat ulama dan mudah-mudahan langsung menjadi ahli jannah yang para hadirin hadirat, para tamu yang dimuliakan Allah, saya merasa bersyukur sekali, berbahagia sekali kedatangan Bapak Ibu. Sungguh bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena tamu itu sangat agung faedahnya. Saat ini saya berbahagia, nanti kan dosa-dosa saya ini akan dibawa sampai semua. Sanggup nggak bagaimana saya? Hanya saya sangat berbahagia sekali. Apa yang saya berikan pada sampean ada dunia semua, nasi yang entah enak atau tidak ada apa-apanya dibanding dengan nikmatnya sampean datang di sini. Belum ada apanya. Saya berikan apapun tidak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat tadi. Dosa saya nanti akan diberikan pada sampean semua. Bahwa ini bagi yang merasa banyak dosa, ini saya sendiri bawa dosa, mau di oper kepada saya gimana? Tapi jangan khawatir, nanti setelah sampai memikul dosa saya, perjalanan itu ada malaikat yang Allah utus untuk menangkap dosa-dosa yang dibawa. Bahkan bukan dosa saya saja yang ditangkap atau diambil, dosa sampean juga ya. Karena kata malaikat, kalau ngambil dosa ini saja tanggung, saya belum masih proses ini, masih tenaganya masih kuat. Masa dosa segini yang saya bawa itu sementara dosa-dosa yang lain bisa ada ini. Langsung saja keuntungannya itu. Jadi dosanya tuan rumah nanti diambil, juga dosa sampean sebagai tamu yang tadinya membawa dosa itu nanti semua diambil. Jadi sangat untung buat kita. Makanya mulai sekarang banyaklah bersilaturahmi. Karena dengan bersilaturahmi Anda menguntungkan dua pihak. Satu pihak tuan rumah, yang kedua adalah pihak daripada sampean sendirian silaturahmi. Itulah keuntungan yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang beriman. Dipikir-pikir boleh begitu, kalau iman untung terus, tidak ada ruginya. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Yang tidak tentu siapa? Orang yang tidak iman. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Khusr itu siapa itu? Orang yang tidak iman. Kalau kita iman, maka selalu kita itu adalah orang yang beruntung. Nah, itu isinya itu untung. Alhamdulillah. Cuman sampean semua jangan tidak mengkhawatiri, ya, jangan merasa aman saja itu. Jangan sekali-sekali merasa aman, tetapi harus selalu waspada. Iya kawasyar. Terus waspada. Buktinya apa? Sekarang alam sudah tidak lagi bersama. Banjir terus-terusan.
manusia akhlaknya sudah tidak lagi berada. Akhlak manusia sudah banyak yang rusak sehingga tidak berada. Terus apa lagi? Nafsu kita semakin berhasrat. Terus-terusan ini apa ya? Nafsu kita itu bertambah hasratnya. Nafsu yang menjadi kesatuan daripada fisik kita itu semakin bersih, semakin banyak berhasrat. Kemudian apa lagi? Akal yang kita miliki semakin lemah berpikir dan semakin kelihatan bergerak. Kenapa? Karena sehari-hari, setiap detik, setiap waktu kita adalah tidak berpikir tapi selalu dikonsumsi di apa ya, dijejeli dengan makna HP. Dengan HP itu banyak informasi yang sama tidak berpikir. Kalau dulu belum ada HP, lama-lama berpikir bagaimana ya ini ya, bagaimana kita ini ya. Sekarang banyak mengkonsumsi. Nah, akal kalau banyak mengkonsumsi tidak banyak berpikir, hanya menerima. Nah, itu kan setiap detik HP itu kan buka setiap habis tidur buka, mau tidur buka, apapun buka karena sudah menjadi teman kita. Teman yang menjadi teman yang apa? Abadi. Bahkan HP ini kalau hilang, kalau ketinggalan, ini yang pertama kita cari ya. Sedangkan kalau kita melihat HP, akal itu adalah tidak lagi banyak berpikir tapi banyak menerima. Nah ini ketika akal sudah tidak banyak berpikir, tidak bisa atau tidak banyak digunakan, hanya mengkonsumsi saja, maka akal itu akan lemah dan bahkan kalau ibarat besi itu banyak berkarat, tidak bisa digunakan. Itu gambaran akal. Jadi alam sudah tidak bisa apa, hasrat apa, nafsu banyak berhasrat, akal sudah berharap, terus iman kita semakin melemah dan mungkin semakin tidak terkontrol karena tadi lingkungan yang sudah terkontaminasi dengan berbagai sesuatu yang meningkat. Oleh karena itu pertanyaannya bagaimana ini di dalam menjaga hidup kita supaya kita itu tetap sadar. Pertanyaannya itu sampai dengan dari kasih kecil itu mau sehat. Kalau ditanya apa sih kamu jalan, pasti tujuannya supaya mendapatkan keselamatan di dalam sampai ziarah ke keluarga atau ke kiai ke ulama, pasti pertanyaannya mau apa? Jawabannya untuk wasilah keselamatan dunia dan pasti semua. Kemudian bagaimana konsepnya supaya kita itu mendapatkan gelar saadah di dunia wal akhirat. Nah, kita harus mendapatkan, kita harus mendapatkan mutlak, tidak boleh atau tidak bisa ditawar-tawar, harus jaga. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana cara menjaga agama itu adalah unsur campuran yang ada dalam diri. Pertama, kalau kita ingin menjaga agama kita, jaga pikiran kita. Jaga pikiran kita. Dengan cara apa? Dengan cara
kita mentransfer ilmu dari ulama-ulama yang sanadnya sampai kepada kita. Ketika sampean mengkonsumsi ya, ilmu-ilmu yang tidak jelas sebelumnya dari mana itu asalnya, itu berbahaya. Tetapi ketika ilmu itu diambil dari Rasulullah, kesepakatan sahabat tabi'in dan seterusnya ada sanadnya, maka insya Allah ilmu itu adalah ilmu yang nafi'un di dunia. Jadi ciri khas ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bersanad kepada Nabi. Nah, siapa mereka? Ya tentu saja orang yang pernah pesantren. Sedewan alhamdulillah. Sekarang sedewan belajar di Babakan. Babakan juga dulu para ulama adalah belajar pesantren. Pesantren dulu yang dipelajari juga belajar kiai dan seterusnya sampai ke atas ada sanadnya, ada gurunya sampai ke Rasul. Itu berarti jelas. So, banyak sekarang orang-orang yang cerdas akalnya belajar tanpa guru bisa dengan cara yang banyak sudah begini. Suara apa yang ingin kita inginkan di sini sudah ada. Model apa yang kita inginkan di sini sudah ada. Apalagi nanti ketika dicampur dengan akal yang luar biasa, sangat mudah sekali untuk mengkopi itu. Untuk fotokopi ilmu itu sangat mudah. Oleh karena itu banyak sekarang orang-orang yang pandai tapi tidak bersama dengan otodidak, belajar sendiri sehingga ilmunya betul-betul seperti ilmu yang mengalahkan daripada orang yang bersama. Itu banyak contohnya. Nah, kemudian berarti pertama adalah jaga akal. Jangan sampai menyerap ilmu-ilmu yang tidak jelas sumber daripada ilmu. Ambillah ilmu-ilmu yang dari orang-orang yang punya sanad ilmu. Yang kedua adalah jagalah hati kita dari ghafilun anillah. Jangan sampai hati kita itu tidak ingat kepada Allah. Selalu harus zakirun. Pertama tadi namanya thariqah ta'lim wa ta'allum. Namanya thariqah belajar. Nah, belajar itu dari orang yang bersanad dan tidak ada batasnya. Minal mahdi dan tidak ada batasnya. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, tidak dibatas. Terus betul berada kalau disini. Minal mahdi dan oleh karena itu jangan kita berhenti belajar, terus belajar. Walaupun kita sudah tua, tetap menjadi belajar. Nah, belajar itu yang paling ideal dan paling hakikat program belajarnya ketika masih muda. Dan di karantina seperti pesantren ini pelajaran yang paling ideal. Masih muda, di karantina, diatur segalanya. Itu namanya pendidikan yang sempurna. Nah, kalau yang tidak mondok di sekolah saja, ya, kalau nggak balai, artinya ketika sudah di sekolah kemudian pulang ya bebas mana-mana. Belum nyantol ilmunya sudah hilang di jalan. Makanya sekarang, oke lah, saya sudah belajar agama di mana? Di SD saya. Di mana di MTS saya, di sekolah saya, ya oke, itu belajar. Tapi belajar yang belum menjamin keutuhan dari belajar. Yang di pesantren saja, di karantina, ya diberi aturan 24 jam, itu masih banyak yang tidak nyantol ini. Apalagi orang-orang yang belajarnya dengan cara jalan-jalan.
itu jelas jauh daripada harapan. Oleh karena itu ya, yang namanya belajar jangan sampai dibatasi oleh umur. Tidak, walaupun kita sudah tua, makanya teknisnya sampai kemana-mana itu bismillah. Kalau keluar saya mencari ilmu, bertemu dengan Ustaz Tuan, bertemu dengan Ustaz yang lainnya, niat belajar. Nanti ketika ketemu kemudian berbicara karena sudah ada niat melalui pemimpin, orang yang sudah ada niat saja itu nanti yang dengan bawa ilmunya dia akan sampai pada tujuan. Jadi kalau kita keluar ke masjid, mengaji taklim, ke mushola, ke masjid, ke sekolah, sudah saya barangkali nanti di jalan itu ada orang alim, barangkali nanti di jalan itu ada ustaz, barangkali nanti di mana-mana ada orang yang lebih mengerti dari orang kita. Karena kita sudah tahu itu belajar, maka insya Allah akan mendapatkan ilmu walaupun status. Jadi niat belajar itu jangan sampai terputus, maju di kolom. Jadi niat jaga pikiran kita dengan teman-teman yang dari orang yang sangat ilmu. Kemudian hati kita jaga. Jangan sampai hati kita itu lupa kepada Allah. Ini namanya toriko zikir. Toriko zikir itu kalau formalnya saya ada toriko Naksabandia, Sahabidia dan itu. Hasil adalah yang toriko itu formalnya seperti itu. Tapi kalau non formalnya adalah wa'aqimus sholat dan dzikir. Kalau sampean menjaga hati supaya jangan tidak ingat kepada Allah, maka jagalah sholat lima. Sholat lima itu adalah merupakan amaliyah agar supaya kita itu ingat kepada Allah. Jadi kuncinya adalah sholat lima. Minimal orang yang melakukan toriko, melakukan jalan pikir itu adalah menjaga sholat lima. Minimalnya. Soal maksimalnya ya banyak sekali. Sholat sunnah, apa kemudian ditambah lagi dan sebagainya. Tapi minimal kita jangan tinggalkan sholat itu untuk apa? Untuk mendapati jangan sampai hati itu lupa kepada Allah. Akal terjaga, hati juga terjaga. Satu lagi, jiwa, raga, organ tubuh kita juga harus terjaga. Jangan sampai melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, ya, untuk menjaga raga kita itu, niatilah bahwa kita itu niat khidmat, namanya tariqah khidmat. Khidmat itu mengadili orang. Ya. Jadi sampai itu dalam hatinya terus ditanamkan dengan siapapun saya ingin menghormati, dengan siapapun saya ingin meladeni, dengan siapapun saya ingin menyenangkan. Itu adalah pokok atau dasarnya pokok hikmah. Dengan siapapun saya akan meladeni, dengan siapapun saya akan memberikan kebahagiaan, dengan siapapun orangnya. Jangankan yang kenal, jangankan yang kenal, tidak kenal pun saya akan seperti itu. Insya Allah dengan niat kita itu ingin membahagiakan orang, ingin memenuhi hajatnya orang, ingin memberikan kepuasan kepada orang. Dan itu niat itu adalah sudah menyelamatkan jiwa kita. Sebab yang namanya jiwa itu yang banyak tidak terkontrolnya. Oleh karena kita itu sudah diniati seperti itu, sudah disekat, sudah di istilahnya di talinya apa bahasa diikat dengan kebaikan itu, khidmah itu mengajari orang, menyenangkan orang dan
memenuhi kebutuhan orang. Insya Allah walaupun kita satu saat tergosok, satu saat tersungkur kepada kejelekan, karena kita sudah baik, insya Allah Allah akan memberikan pengampunan. Nah, ada contoh hikmah itu satu saat ada orang berjalan, kemudian di jalan itu ada semacam duri, duri, ya, ada duri. Kemudian dia menggeser duri itu atau membuang duri itu dari jalan ke pinggir jalan. Kata Nabi, itu loh orang itu. Padahal potongan jalan itu tidak ada potongan masuk surga. Orang itu sebenarnya tidak ada potongan masuk surga. Tapi dengan wasilah amal yang begitu remehnya, tetapi ikhlas, tidak mencari apa-apa kecuali dia mencari keridhaan Allah, akhirnya bisa masuk. Apalagi misalkan hikmah yang besar sekali, yang berjasa sekali, itu saja yang kelihatannya remeh dan tidak bisa dikatakan, tidak bisa diandalkan, kok bisa masuk menjadi sahabat untuk apalagi misalkan juga ada orang susah sakit mengangkat barangnya, ada orang begini, pokoknya masing-masing, pokoknya lebih dari itu. Contoh lagi misalkan ada seorang WTS pulang ke rumahnya pagi-pagi, di tengah jalan ada anjing yang kehausan. Kemudian dengan hati yang iba, dia mengusahakan anjing itu bisa minum. Itu tertentu. Jangankan menolong manusia, menolong anjing saja sudah bisa wasilah masuk surga, apalagi yang ditolong manusia. Cuman ujung-ujungnya adalah keikhlasan ini. Tapi tadi amal segitu kecilnya kok bisa menjadi mudah untuk masuk. Apalagi kalau kita baik pada manusia dengan ikhlasan, insya Allah itu merupakan jaminan untuk bisa kita selamat dunia dan amin. Jadi hasil toriko itu satu, toriko belum jangan dilepas kapanpun kita berada, sampai mati, dimanapun, dengan siapapun. Kemudian toriko zikir, menjaga hati kita supaya jangan lupa kepada Allah dengan cara apa? Minimal sholat lima waktu kita tinggal. Kemudian ketiga, toriko hukmah, untuk menjaga raga kita. Sebab raga kita itu cenderung kepada kejelekan. Oleh karena itu kita ikat, kita sekat dengan niat apa? Khidmat kepada kaum muslimin. Khidmat muslim itu antaranya ingin memberikan hajat manusia. Hajat manusia apa? Sebab manusia itu semua punya hajat. Semua punya hajat. Contoh sampai ke sini mau ke jauh, hajat sampai kendaraan. Hajat sampai ada warung di sana, hajat sampai di jalan kira-kira ada polisi. Kalau seandainya tidak ada polisi, mungkin akan kacau di jalan. Kalau tidak ada orang jualan di jalan, pasti sampai akan kelaparan. Kalau ingin ke Cirebon kemudian tidak ada kendaraan, sampai akan susah. Nah, orang yang punya kendaraan ketika dibantu dengan niat khidmat kepada manusia, maka tidak hanya hati laba yang diperoleh, tapi pahala yang diperoleh. Orang jualan ketika diniati khidmat kepada orang Islam, maka tidak hanya laba jualan itu yang diperoleh, tetapi amal khidmat, ya, amal khidmat
dia peroleh dan seterusnya. Makanya thariqah khidmah, niat khidmah itu adalah merupakan pokok daripada menjaga agama. Jadi ketika kita menjaga agama, jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga raga kita dengan 3 thariqah: thariqah amin ma'lum, thariqah fikir, dan thariqah khidmah. Itu mungkin ya, kalau pandangan saya menghadapi saat ini begitu banyak fitnah, tetapi selalu sepertinya thariqah, selalu menjaga hati, selalu menjaga pikiran, dan selalu menjaga raga dengan cara 3 tadi. Insya Allah ada harapan untuk bisa selamat. Amin. Luar biasa, keselamatan itu harus diperoleh dan perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada orang yang selamat ya, kecuali ada perjuangan, kecuali ada pengorbanan. Orang yang ingin bisa melewati siratal mustaqim itu tidak hanya leha-leha, tidak hanya santai-santai, tetapi sebelumnya ada perjuangan, ada pengorbanan. Maka hidup itu adalah isinya pengorbanan dan perjuangan. Siapa yang tidak mau berkorban, siapa yang tidak mau berjuang, matilah sebelum mati. Dan mati saja, belum nanti menghadapi mati, enak juga. Oleh karena itu, maka dengan kita sadar bahwa hidup itu adalah perjuangan, pengorbanan, maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira mungkin 10 menit, nanti kalau panjang-panjang malah hilang semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan saya pesan kepada sahabat semua, itu silaturahmi, ziarah itu juga itu sampai baik-baik. Baik kan? Kalau baik ya istiqomahkan. Istiqomah, jangan sekali hidup ya, jangan sekali pekerjaan, tapi diagendakan supaya benar-benar menjadi istiqomah, silaturahmi, silaturahmi. Nanti kalau sudah ada azam, ada niat, insya Allah Allah akan memberikan apa istilahnya, kedewasaan atau memberikan kekuatan. Yang tadinya wah saya sih satu kali saja sudah untung ini, uang sudah setengah mati cari ini. Tapi kalau sudah ada niat, ya kali-kali jadi orang Jawa sih ya. Kalau bekasnya apa? Digalanya ada aja. Rezekinya layaknya agenda ziarah seminggu lagi, kadang-kadang ada. Insya Allah nanti min haitsu yahtasib. Amin. Ya, rezeki min haitsu yahtasib itu adalah rezeki yang diperuntukkan orang yang baik, orang yang niat baik dan orang yang berbuat baik. Ya. Rezeki sampai banyak tuh ulama yang mengatakan min haitsu yahtasib, ya. Rezeki yang tidak diduga-duga. Rezeki yang tidak diduga-duga itu adalah itu dipersiapkan pada orang yang baik, orang-orang yang niat baik. Kalau orang yang tidak baik dan orang yang tidak punya niat baik, tidak mungkin akan mendapatkan rezeki yang pasti. Itu makanya kita berusaha menjadi orang baik, atau paling tidak kita punya niat baik. Niat ini terlebih. Oleh karena itu, insya Allah rezeki jangan dipikir lagi, nanti datang pada saatnya. Tapi pada saatnya nih. Tapi kalau belum saatnya, jangan merengek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.